Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Selamat pagi semuanya. Saya harap anak-anak sehat ya. Kita Bapak Ibu guru di gereja juga sehat-sehat, berkat doa anak-anak juga. Kita bersyukur hari ini ada Kak Lika bareng kita mengiringi musik ya. Jadi sudah ada Kak Nathan, ada Kak Lika, ini generasi terus. Besok anak-anak sekolah minggu juga harus jadi guru-guru sekolah minggu ya. Baik, kita akan bersyukur pada Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Mengawali ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah beri kesehatan di tengah corona yang sedang merajalela di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Engkau telah beri kesehatan pada orang tua saya, pada teman-teman saya sekolah minggu dimanapun berada, dan juga kepada Bapak Ibu guru di gereja. Tuhan Yesus, saya juga berterima kasih sekali karena di hari minggu ini saya boleh bersama-sama melakukan ibadah online sekolah minggu. Saya boleh memuji Tuhan, baik di rumah sendiri maupun Bapak Ibu guru di gereja. Terima kasih Tuhan, pimpin saya supaya saya boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak kita berdiri ya, kita akan pujikan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan, kulihat di wajah
mengasihi dengan kasih Tuhan. Iya, kita harus mengasihi. Kalau mengasihi dengan kasih Tuhan, kasihnya itu bohong-bohongan apa enggak ya? Kasih ya sungguh-sungguh Iya. betul. Betul ya. Bohong-bohongan. Perasaan ada lagu juga loh. Ada. Kasih sungguh-sungguh ya. Kita harus mengasihi. Tidak hanya mengasihi, tapi kita juga harus melayani. Oh iya, berarti nggak ngomong aja ya. Iya. Ya, mari Kak Lika kita akan berikan mengasihi lebih sungguh. Sudah banyak memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa sambil duduk ya. Oh iya, Ya. dan berdiri. Anak-anak boleh duduk kembali. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya telah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang saya akan mendengarkan firman-Mu. Tolong saya Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saya dapat memahaminya dan saya dapat meneladani dari firman yang saya dengar. Tolong berkati Bu Ginting yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah firman yang diceritakan Bu Ginting boleh saya pahami dengan baik dan saya dapat melakukannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, sekarang sampailah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum Paskah tiba, Yesus sudah tahu bahwa saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapaknya. Anak-anak Yesus itu bekerja, dia bertindak dan ada kasih. Kasih dalam tindakan. Sehingga Yesus itu melakukan segala perkara. Dia merendahkan hati. Yesus itu adalah guru yang paling besar dan paling benar. Tidak ada guru lain selain Yesus di dunia ini. Dia adalah guru kita satu-satunya. Yesus adalah Tuhan kita yang penuh kasih dan rendah hati. Ia menyamakan dirinya dengan ke-12 muridnya. Ia mau membasuh kaki murid-muridnya tanpa ada rasa malu. Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ilmu kasih yang diajarkan Yesus sangat-sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh siapa saja, termasuk kita sendiri. Contohnya, apakah kita mau membasuh kaki orang yang kita benci? Apakah kita mau membasuh kaki orang tua kita di hadapan Tuhan tanpa pamrih dan kesombongan dalam diri kita? Saat ini Yesus
ngajak untuk berbuat kasih kepada sesama, tidak peduli mereka itu adalah musuh atau teman. Berbagi kasih adalah hal sederhana, namun harganya sangat tak ternilai di mata Tuhan. Menolong orang lain sama dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita menolong seseorang atau mengasihi seseorang dengan tulus, saat itulah pahala kita akan besar di hadapan Tuhan. Kita akan selamat dari jeritan iblis yang merasuki diri kita. Kasih yang kita tebarkan itu adalah cermin kasih Tuhan. Anak-anak, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk apa? Untuk mengkhianati Tuhan. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Percayalah bahwa kasih Tuhan itu nyata dan sungguh mendamaikan hati kita. Berbuat kasih adalah salah satu dari sekian ajaran Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa maknanya. Menyelamatkan orang lain setara dengan menyelamatkan diri sendiri dengan sentuhan kasih Tuhan yang turun atas kita dan membagikannya kepada sesama. Kasih Tuhan menyertai kita seumur hidup kita, sepanjang akhir hayat kita. Anak-anak, teladan yang diperbuat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bisa kita contoh dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu kasih dalam tindakan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus merendahkan hati kita. Yang kedua, saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, saling menolong. Artinya kita hidup tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Harus saling menolong. Itu adalah ajaran Tuhan kita. Dan saling memperhatikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata, murid-muridku harus saling memperhatikan satu dengan yang lain dan tidak bisa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Artinya di sini tidak ada tuan dan tidak ada pembantu. Semuanya setara, semuanya. Tidak bisa dibeda-bedakan murid-muridnya. Artinya walaupun dia seorang pendeta atau dokter, itu sama semuanya di hadapan Tuhan. Dan rukun cinta satu dengan yang lain. Anak-anak, tadi itu apa? Yudas Iskariot itu dia sudah dimasuki iblis hatinya. Tapi apakah Tuhan membedakan dengan murid yang lain? Tidak. Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mengasihi, menolong, memperhatikan, dan tidak membeda-bedakan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan rukun cinta satu dengan yang lain. Itulah teladan yang diperbuat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Amin. Anak-anak, ayat hafalan yang pada hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Anak-anak, apa tadi teladan yang diberikan oleh Yesus? Yaitu tadi saling mengasihi, saling memperhatikan, mau melayani sesama, dan rukun cinta dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti teladan Yesus. Oke, anak-anak, sekarang mari kita baca bersama-sama ayat hafalan ini yang terambil dari Yohanes 13 ayat 15. Oke? Ya, Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayat 15. Oke, coba anak-anak buka Alkitabnya, ya. Yohanes 13 ayat 15 dan oke, kita bersama-sama membaca, ya. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, kita ulangi sekali lagi anak-anak, ya. Kita ulangi, kita baca bersama-sama dengan keras, ya. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami saling mengasihi, saling memperhatikan, dan rukun cinta. Oleh sebab itu Tuhan, tolong saya, mampukan saya Bapa, agar saya mampu untuk mempraktekkan di dalam kehidupan saya setiap hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima. Tolong Tuhan berkati firman-Mu ini, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, salah satu teladan Tuhan Yesus adalah rukun cinta satu sama lain. Tapi kita tidak hanya mengucapkan saya rukun dengan Pak Guntur, saya rukun dengan Kak Lika, tapi Tuhan minta buktinya mana? Yuk, kita memuji Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, rukun cinta satu sama lain itu kehendak Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dan dengan semua orang. Ya, baik. Sampai ketemu ibadah sekolah minggu cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa rukun cinta satu sama lain itu kehendak Tuhan. Dadah.